Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apakah anak-anak ibu kelas 5 ini hadir semua? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya dulu kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak ibu ingin mengabsen anak-anak ibu. Apakah anak-anak ibu hadir semuanya? Baik, anak-anak ibu, pada hari ini teman kita sakit ya. Siapa? Oh, Viva sakit. Ya sudah, kita doakan semoga teman kita Viva lekas sembuh supaya dapat berkumpul lagi dan hadir dalam pembelajaran kita hari ini ya. Nah, anak-anak ibu, buka buku tema 2-nya tentang udara bersih bagi kesehatan kita. Buka halaman 36 ya. Nah, sudah dibuka semuanya. Nah, baik. Pada halaman 36 ada teks isi bacaan tentang mendeskripsikan organ-organ pada manusia. Nah, anak-anak ibu ingin anak-anak ibu silahkan membaca dulu pada bukunya. Nanti setelah membaca semuanya, ibu akan bertanya atau ibu akan ngasih pertanyaan untuk anak-anak ibu sekalian. Dibaca dulu ya. Nah, sudah dibaca? Sudah? Bentar, sebelum ibu masukin, ibu ingin bertanya kepada anak ibu tentang pembelajaran kita pada minggu lalu. Ya, pintar. Pembelajaran kita tentang minggu lalu juga membahas tentang kebersihan bagi cara mengolah tubuh supaya menghirup udara bersih bagi kesehatan kita. Nah, ibu ingin menjelaskan lagi bahwa semua makhluk hidup itu bernafas. Karena kalau nggak bernafas, bukan makhluk hidup namanya. Ya, yang bernafas bukan cuma manusia aja, kayak tumbuhan, hewan, yang lain-lain juga bernafas. Karena makhluk hidup itu bukan cuma manusia saja, tetapi ada kayak seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain ya. Ya. Nah, anak-anak ibu ingin anak-anak ibu duduknya rapi. Ada sampah nggak? Nanti kan kita nggak enak nih belajar masak di sekeliling kita ada sampah, jadi kita terganggu kan fokus kita aturannya mau belajar. Jadi karena ada sampah, jadi kita nggak nyaman. Buat dengan nyaman kalian belajar dalam kelas, bisa? Ya sudah, ambil dulu sampah-sampahnya. Jika ada sampah di bawah meja atau di dekat kursi atau apanya, diambil dulu, dibuang keluar. Setelah dibuang, masuk kembali. Oke? Masuk kembali, jangan lari kemana-mana. Nih, kadang anak-anak ibu kelas 5 ini udah mulai bandel ya. Kadang ngajarin ke adik-adiknya yang gak bagus. Misalnya gurunya izin bu mau ke WC, gak taunya dia beli minum. Kan sering tuh, jangan ya. Gak boleh, kita harus mencontohkan yang baik-baik untuk adik-adik kelas kita, karena mereka dengan sangat gampang meniru kelakuan abang-abang kelasnya, kakak-kakak kelasnya. Nanti bisa dipahami? Bentar. Nah, anak-anak ibu ingin minta pendapat kepada anak-anak ibu mengenai pernapasan pada manusia. Ya, manusia menghirup nafasnya melalui hidung, benar. Melalui hidung masuk ke tenggorokan. Iya. Dan dikeluarkan lagi melalui hidung. Karena di dalam hidung kita itu
seperti ada bulu-bulu hidung, karena itu menyaring kotoran yang kita hirup. Nah, supaya tidak masuk ke dalam tubuh, sempat kotoran yang masuk ke dalam tubuh kita kan sakit ya, kita kan nggak mau itu. Baiklah, selanjutnya ini hanya bentuk apresiasi ibu untuk menguji apakah ingatan anak-anak ibu akan pembelajaran yang telah kita bahas lalu masih ingat apa enggak. Ternyata ada yang masih ingat dan ada yang sudah lupa. Nah, itu makanya ibu ingin membahasnya kembali. Nah, baik, pembelajaran hari ini ibu ingin ngetes anak-anak ibu, siapa yang berani bertanya, siapa yang berani memukakan pendapatnya akan dapat nilai plus dari ibu. Bisa? Bisa, harus bisa. Kita harus bisa. Mau menyampaikan pendapat kita secara lisan atau tulisan itu karena anak ibu harus bisa, karena nanti anak-anak ibu akan beranjak lagi ke sekolah yang lebih tinggi, yaitu SMP, sekolah menengah. Nah, makanya anak-anak ibu harus bisa ya, harus bisa mengemukakan pendapatnya dalam bentuk hal yang baik, jangan dalam yang tidak baik. Nah, di halaman 38 itu ada informasi tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Anak-anak ibu silakan baca dulu teksnya. Nanti akan ibu jelaskan apa yang dimaksud di dalam teks tersebut. Nah, ini di dalam teks tersebut ibu akan menjelaskan sedikit tentang organ-organ pernafasan dan fungsinya. Organ-organ pernafasan itu kan hidung itu untuk kita menghirup udara masuk. Kita ya hidup melalui pernapasan. Kalau nafas kita sudah tidak terkontrol dengan maksimal, kita sakit dong. Nah, fungsi dari kita menghirup nafas itu karena supaya ada saluran udara masuk ke dalam tubuh kita dengan melalui hidung, dan hidung juga menyaring kotoran-kotoran yang kita hirup dari luar. Nah, anak-anak ibu silakan ditengok pada bukunya ada gambar organ-organ manusia dan fungsi-fungsinya. Itu fungsinya sudah lengkap kan dalam buku. Nah, coba anak-anak ibu baca dulu, dipahami. Nanti anak-anak ibu silakan membuat rangkuman atau catatan kecil tentang organ-organ pernafasan manusia dan fungsi-fungsinya. Nanti untuk kalian bisa mengulang-ulang lagi membacanya, jadi kalian nggak perlu membuka buku tebalnya, bisa membuka buku tulisnya. Kalian sudah dapat memahami apa itu organ manusia, organ pernafasan manusia dan fungsinya. Bisa? Baik, setelah anak-anak ibu ini membuat catatan kecilnya, ibu ingin membagi anak-anak ibu kelompok. Tiap kelompok itu terdiri 4 atau 5 orang lah ya. Anak-anak ibu bagi berapa kelompok nih kita nih? Bagi 6 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Nah, tugas kalian, kelompoknya sudah dapat kan? Tugas kalian, setiap kelompok membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks bacaan tentang sistem pernafasan pada manusia dengan menggunakan kata apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. 5W1H itu. Nah, anak-anak ibu membuat pertanyaan dan jawabannya sesuai dengan ibu arahkan. Nanti ibu tuliskan di papan tulis. Setelah anak-anak ibu setelah membuatnya, nanti dikumpulkan ke depan, akan ibu panggil nama-nama kelompoknya untuk membacakan. Jika ada tabel atau apa mungkin yang salah atau kurang dari kelompok lain, bisa menambahkan, bisa menanggapi apa dari hasil kerja yang telah teman kamu buat. Bisa? Nah, baik, langsung dipresentasikan ya. Setiap kelompoknya akan mempresentasikan pertanyaan dan jawaban yang telah dibuatnya ke depan. Ya, silakan.
Ya, menyebutkan ciri-cirinya apa, pengertiannya apa. Nah, pintar. Semuanya, semua kelompok yang telah tampil, Ibu tidak bisa mendengar dan memahami apa pertanyaan dan jawaban yang telah anak-anak Ibu buat semuanya. Baiklah, mungkin hanya segitu saja. Tapi Ibu ingin mengasih apresiasi buat anak-anak Ibu karena bisa belajar mandiri dengan membuat pertanyaan dan jawabannya sendiri dengan 5W1H yang telah Ibu kasih tahu tadi. Ibu senang anak-anak Ibu paham dengan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu ingin menutup pembelajaran kita, marilah kita membuat kesimpulan. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Ya, silakan maju. Nah, tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada Reza telah membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Kita juga telah bertanya jawab tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Ya, bagus itu untuk melatih daya ingatan kalian untuk pembelajaran yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Jangan pada hari ini aja yang kalian ingat. Hari-hari berikutnya walaupun nggak belajar ini, kalian harus ingat. Bisa? Nah, baiklah. Tugasnya yang per kelompok tadi telah Ibu nilai dan akan Ibu bagikan kepada anak-anak Ibu. Mungkin hanya segini saja yang pertemuan kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali. Jangan membuka pembelajaran pas kita masuk aja kita berdoa. Sesudah belajar pun kita harus berdoa. Bisa? Bisa. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah hadir. Semoga kalian sehat-sehat saja. Silakan diulang kembali pembelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan dibaca kembali. Baiklah, Ibu tutup. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.